teman, terima kasih atas kedatangannya. Oke, sharing pagi ini kita akan belajar lagi pelajaran kehidupan. Saya juga belajar benar-benar kita bisa belajar dari Ibu Berta. Jadi Ibu Berta ini dalam kondisi cancer, tapi dia sangat bahagia, sangat bersyukur. Nah, mungkin Bu Meta bisa mengenalkan lebih lanjut tentang Bu Berta yang merupakan adik dari Bu Meta. Silakan Bu Meta. Oh iya. Eh, Tes suara dulu nih kok Abe. Suaraku aku lupa bawa headset nih. Jelas. Atau Iya, nggak apa-apa. jelas ya? Jelas Jelas kok. ya? Oke, baik. Jelas. Nah, selamat pagi teman-teman. Saya kemarin habis ngobrol dengan 2 hari yang lalu ngobrol dengan Ko Abe pas saya ada di rumah adik saya. Nah, kebetulan memang saya mengunjungi dia karena dia eh, sedang menderita cancer dan oleh dokter dia dianjurkan untuk melanjutkan dengan perawatan paliatif. Nah, eh, perawatan paliatif itu nanti biar Berta aja yang menjelaskan. Berta ini adalah adik saya yang kembar yang terakhir. Kembarannya sudah meninggal dengan sakit yang sama 3 tahun yang lalu. Untuk selanjutnya saya mengundang saja biar dia memperkenalkan diri. Berta, silahkan. Thank you, Ko Abe. Terima kasih, Mbak Yuku tercinta. Eh, Iya. saya Berta. eh, saat ini saya menderita kanker hati, PCLCB. Saya sedang menjalani perawatan paliatif. Perawatan paliatif itu adalah eh, perawatan untuk menikmati hidup, untuk membuat hidup lebih berkualitas sebelum kematian. Kenapa saya harus menjalani perawatan tersebut? Karena kemo yang saya lakukan itu dianggap tidak efektif alias gagal. Karena sudah menggunakan obat terbaru, tapi ternyata tidak bisa, tubuh saya tidak bisa menerima kankernya, eh, penyebarannya 2 kali lipat lebih cepat dibanding sebelumnya, sehingga dokter memutuskan untuk memberhentikan treatment tersebut dan saya dirujuk untuk perawatan paliatif. Sebelumnya penyakit ini itu sudah saya ketahui pada tahun 93 ketika Bapak meninggal. Bapak meninggal dengan penyakit yang sama, dan kebetulan juga ibu dan kelima saudara saya semuanya, 4 saudara saya yang lain semuanya juga terkena penyakit yang sama, yaitu hepatitis B. Bapak meninggal tahun 93. Hanya waktu itu dokter memberikan waktu ke bapak saya 3 bulan, tetapi bapak bertahan sampai dengan 4 bulan. Kemudian ibu tahun 2004, 20 September 2004, mungkin sebentar lagi ya, peringatan ibu saya meninggal. Lalu ibu saya itu divonis di bulan Desember, lalu meninggalnya di bulan September. Hanya butuh waktu 10 bulan. Lalu kembaran saya di tahun 2020, itu dia divonis pada bulan Februari atau Maret, saya lupa. Lalu meninggalnya di bulan Oktober di tahun yang sama, tahun 2020. Kemudian saya sendiri yang bertahannya cukup lama ini. Saya tahun lalu itu di bulan Agustus 2022
saya iseng periksa ke dokter, lalu ternyata saya pikir saya hanya butuh cek lab aja gitu, ternyata tidak semudah itu. Saya harus dirujuk ke Rumah Sakit Persahabatan dan melakukan USG hati. Labnya bagus, tapi ternyata USG-nya jelek. Sudah ditemukan kanker waktu itu. Nah, sejak itu saya melakukan perawatan sampai saat ini. Dalam mengisi hari-hari saya yang sedang sakit ini, pada saat awal saya melakukan pengobatan itu sendirian ya. Kebetulan suami saya bekerja di luar kota, anak pertama saya juga kuliah di luar kota. Saya hanya bersama anak yang bungsu. Ya, waktu itu masih SMA. Jadi karena dia sekolah, ya sudah saya melakukan pemeriksaan sendirian. Dari Rumah Sakit Persahabatan, kemudian saya ke RSCM. Nah, di RSCM ini saya terpaksa harus mengajak anak saya ataupun kakak ipar saya, karena di RSCM ini diwajibkan harus ada pendamping. Karena harus wajib ada pendamping, maka saya terpaksa harus mengajak orang. Walaupun kondisi saya waktu itu sudah turun, tapi saya masih berusaha untuk melakukan semuanya sendiri. Seperti itu. Lalu kemudian ke Darmais. Darmais juga mewajibkan untuk harus ada pendamping. Tapi hari-hari saya ada di rumah, ya cuma sama anak saya yang bungsu, sama kebetulan saya punya pembantu yang ikut saya sudah 19 tahun. Dan kebetulan juga sejak saya pensiun dini tahun 2018, saya sudah tidak memberikan dia gaji karena saya bilang saya sudah tidak bekerja, saya tidak memberikan gaji. Lalu dia masih tetap mau ikut saya sampai saat ini. Gitu. Nah, waktu saya ketemu dokter paliatif, dokter itu sempat bilang sama saya bahwa perawatan paliatif itu sebenarnya tidak harus dilakukan untuk pasien yang sudah mau meninggal, tetapi dari awal ketika divonis punya penyakit berat itu sudah sebaiknya didampingi oleh dokter-dokter yang berada di perawatan paliatif, karena kematian itu terjadi kebanyakan bukan karena penyakitnya, tetapi karena orangnya stres. Pasiennya stres, keluarganya juga ikut stres. Nah, kebetulan karena saya tidak ada yang mendampingi secara rutin ya, secara intensif. Tapi ada beberapa teman saya yang mendampingi saya, termasuk ini teman saya Novi ini, yang tiap pagi dia menengok saya, mengecek saya. Kalau dia habis mengantarkan anaknya sekolah, dia selalu menengok saya. Kadang-kadang kalau saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain, ya kadang-kadang mandiin saya. Tapi ya cuman pagi aja. Nah, karena kebetulan sekali keterbatasan apa ya waktu orang-orang, akhirnya saya belajar untuk mandiri. Saya belajar untuk mandiri. Saya tetap apa ya beraktivitas seperti biasa, walaupun terbatas. Hah? Teh apa? Oh, itu enggak. Oh iya, yang kuning iya enak tidur. Kalau malam dia nggak ada kok. Ya, Ya, lanjut Bu. Sorry. walaupun terbatas, tapi saya tetap berusaha melakukan aktivitas. Dokter paliatif itu bilang bahwa
berkualitas itu tidak usah terlalu muluk-muluk lah, kata dia. Kita berkomunikasi itu termasuk mengisi hidup dengan berkualitas. Makanya ini kan juga salah satunya adalah saya ngobrol dengan Mbak Meta ini. Dengan ngobrol dengan Mbak Meta, akhirnya saya bisa ngobrol di sini. Dan dokter itu juga, dokter dari Darmais juga sebelumnya juga menawarkan saya menjadi pembicara di perawatan kreatif karena menurut beliau saya salah satu contoh perawatan kreatif yang sebenarnya. Jadi menghadapi itu bukan sesuatu yang menyeramkan, tapi menjadi sesuatu yang apa ya menyenang. Karena gini, menurut prinsip saya ya, kita tuh kan mau ketemu Tuhan ya. Jadi melakukan sesuatu itu dipersiapkan kayak kita mau pergi kemana, keluar kota atau kemana lah gitu. Sehingga eh, sesuatu yang dipersiapkan dengan menyenangkan, walaupun orang-orang sekitar kita ini belum tentu bisa menerima. Tapi bagi saya, apa mempersiapkan dengan sesuatu yang menyenangkan itu lebih lebih bagi saya lebih lebih enak gitu dibanding harus malah Hmm. nangis, meratapi sakit. Karena dengan Kok meratapi bisa, Bu? sakit itu, Iya. ya, Kok karena bisa? dengan Maksudnya ini meratapi kan switching yang uh, switching banget, maksudnya berbeda banget ya. Maksudnya nggak, hampir nggak ada kan kayak Bu Berta begini dalam arti kata menganggap itu pengalaman yang keluar kota gitu. Kok bisa gitu? Awalnya nggak ada sedihnya gitu. Awalnya kayak gitu nggak ada. enggak, karena saya berpikir gini loh, kan gini loh, kalau setiap kali kematian itu kan telah berpulang ke rahmatullah atau telah berpulang ke rumah Tuhan. Lah kan berarti kan kita mau ke rumah Tuhan, kenapa harus sedih ya? Kan kita mau ketemu sama yang Oke. selama ini kita ikut doa. Kita 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 minta doanya gitu, yang kita minta restunya, yang kita kayak kita ngomong ke bapak lah, ke bapak kita gitu. Kita mau pulang ke rumah bapak kita gitu. Kok sedih kok? Kan itu Oh. gimana ya? Iya kan mikirnya kan gitu ya. Jadi apa ya? Kenapa harus takut gitu? Makanya saya juga pesan kepada teman-teman saya, nanti ketika saya meninggal jangan dihantar dengan kesedihan ya. Kan yang tidak terima kan kalian, bukan aku. Wong aku kan mau pergi ke rumah Tuhan, mau ketemu bapakku. Jadi kenapa kalian harus sedih? Harusnya kan kalian eh, bahagia dong mengantarkan saya ke rumah Tuhan kan, dadah, selamat tinggal. Nanti suatu ketika kita ketemu ya gitu. Aku tuh sudah pesan supaya seperti itu gitu. Ini kok Abe, jadi adik saya ini memang out, jadi pikirannya memang agak nyeleneh ya. Jadi dia itu menganggap bahwa eh, se- dulu saya kan pernah pernah membaca tulisan dia itu. Orang ini memang pikirannya agak aneh ya. Karena dia menulis begini, miracle itu orang beranggap bahwa miracle itu adalah sebuah kesembuhan saja. Tetapi eh, orang lupa bahwa miracle apa kematian itu adalah juga sebuah miracle. Nah, itu yang saya pikir saya cukup lama mencernanya bahwa kematian itu juga sebuah miracle itu saya mencernanya agak lama. Tetapi kemudian saya Iya. menyadari ketika dia nggak ada beban sama sekali tentang kematian. Dia nggak pernah sedih loh tentang kematian. Nggak pernah sedih tentang apa sakitnya dia kematian apa bahwa sebentar lagi mungkin karena dokter sudah mengatakan begitu. Tetapi dia tidak ada kesedihannya, justru dia menyiapkan segala sesuatunya. Bahkan ya itu yang namanya nanti kalau saya mati tendanya udah dia sudah ngomong, terus flyer dia Oh, mati itu juga sudah disiapkan, semuanya itu sudah disiapkan sama dia. oh iya. Oh, iya. Iya, saya itu. Ya, Dit. Se- Bu Ya. Meta, sebetulnya ini adikmu itu sebetulnya kesakitan setiap saat kayak gitu ya? Maksudnya hari-harinya atau apa gimana? Pun sekarang saat ini pun dia berbicara ada kesakitan ya sebetulnya Oh, oh yang iya, dirimu tahu. ya. Jadi Jadi ini KB dari sini nih sampai ke perut bawah ini, ke hati ini sampai sini. Ini setiap kali saya ngomong,
setiap kali saya Oh ya. menarik nafas, ketarik sampai di sini nih. Oh, sorry. Menarik nafas pun juga sakit kayak begitu. Oh ya? Sakit. Ya, apalagi Oh, kalau karena saya butuh oksigen karena eh, untuk supaya lebih apa ya, lebih memudahkan saya tidak terlalu banyak menarik nafas yang agak iya, iya. agak, agak itu 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 karena sakit gini, dan Ko Abe, dia itu Iya, apa namanya, eh, kankernya itu kan menyebar ke beberapa organ tubuh dan yang terakhir itu sudah sampai di anak ginjal. Kemudian iya. dia juga besarnya besarnya kankernya itu eh, menjadi tambah 50% kemarin dia yang terakhir untuk periksa itu, dan sehingga karena semakin membesar itu menekan ke organ-organ tubuh yang lain termasuk ke diafragma sehingga dia Oke. bernafasnya agak susah gitu. Iya, Gitu. dan iya. mungkin juga saya menempatkan rasa sakit itu pada tempatnya itu juga jadi dulu kan jadi ini adalah kanker saya yang ketiga. Ini kanker saya yang Oh, ketiga. ketiga, bukan kedua. Wah, Ya, iya. yang Tiga. pertama itu adalah rahim. Waktu itu saya nggak tahu. Itu juga gitu saya pendarahan selama bulan itu saya masih kerja. Itu saya tetap kerja seperti saya, walaupun pingsan tengah jalan, saat tengah-tengah meeting pingsan. Nah, tapi kan karena saya malu ya, karena pingsan-pingsan itu saya malu. Jadi kadang-kadang ketika saya mau pingsan itu kan saya udah mau tahu kan, wah ini udah mau pingsan nih gitu. Itu tuh saya izin ke toilet atau kemana, atau saya pingsan dulu aja dulu gitu. Kalau di tengah jalan kan dulu saya naik bus di terminal gitu saya datang ke warung terus saya titip barang-barang terus saya bilang saya ngantuk sekali ya Bu saya titip dulu barang-barang padahal saya pingsan gitu. Nah, Gitu. poin saya adalah Oh, bagaimana saya menyadari diri saya sendiri, eh, mengenal tubuh saya sendiri, tanda-tanda bahwa saya eh, ada sesuatu yang terjadi dalam badan gitu. Sehingga saya bisa mempersiapkan itu sebelumnya. Nah, belajar dari situ juga, dan saya tuh parah, saya parah sekali hampir tiap bulan tuh saya masuk rumah sakit geret-geret. Itu akhirnya saya juga belajar bahwa apa saya menempatkan rasa sakit saya pada tempatnya. Jadi dokter paliatif juga bilang, ya ibu minum morfin tuh ya menyembuhkan tidak, membuat nyaman tidak, kelihatan seger iya, masih sakitnya masih berkembang iya, gitu. Sakitnya masih berkembang, tapi mukanya aja yang lebih segar, gitu. Nah, sehingga kadang-kadang ya dengan tampang saya yang seperti ini tuh banyak kan tidak kalau saya sakit. Jadi dan kebetulan saya tuh orangnya juga nggak manja. Jadi hari ini saya masuk UGD nih. Besok saya naik motor udah gitu. Ada sakit. Tapi saya mikir, nah bagaimana? Aku kalau di rumah terus ya bosen gitu. Nah, sampai saat ini akhirnya saya harus berdamai. Biasanya saya ini pergi-pergi nih, walaupun udah ada sakit saya pergi-pergi. Sekarang saya berdamai karena kalau yang keadaan sekarang ini udah hampir 2 bulan saya harus berdiam diri di rumah dan saya berdamai dengan itu semua karena eh, saya sudah tidak memungkinkan lagi badan saya untuk bergerak terlalu jauh karena masalah nafas dan rempong gitu loh, rempong rempong sekali, harus bawa oksigen, harus bawa apa kursi roda, rempong lah, saya males. Jadi mendingan akhirnya saya berdamai, saya ada di rumah dan saya menempatkan rasa sakit saya pada tempatnya. Jadi ketika kayak kemarin tuh Mbak Meta lihat tuh saya kesakitan, sakit sekali sebenarnya itu sakitnya minta ampun. Tapi saya nggak minum morfin. Saya agak menghindari morfin kecuali memang amat sangat terpaksa itu saya baru minum karena efek minum morfin tidak bisa BAB dan kalau saya bilang bodoh karena yang diserang syaraf otaknya kan bukan penyakitnya. Jadi kita dibikin syaraf sakitnya di nah rasanya itu agak ngefly agak bodoh lah
bagi saya ya. Jadi diajak ngomong tuh iya, nggak saya ngomong apa. Nah, saya takut itu malah membuat tersinggung orang. Sehingga saya lebih baik kalau seperti itu mengurung diri. Termasuk sama anak saya akan bilang, Mami lagi minum morfin, jadi kalau sampai Mami ngomongannya rada menyinggung kamu, rada nggak enak, tolong dimaafkan karena aku tidak sadar. Karena pernah kejadian gagal morfin itu, saya menyinggung orang dan saya merasa bersalah, saya merasa nggak enak. Gitu. Iya. Itu sih. Ya. Bu Dan Berta saya juga ini dong. masih bikin TikTok Kenapa? sampai sekarang. Saya masih bikin TikTok sampai sekarang. Iya, Saya bikin TikTok untuk membuat hidup saya paling tidak bermakna. saya punya karya karena kebetulan saya juga nulis buku antologi gitu kan, beberapa sudah terbit 7 buku, lalu ya ada beberapa lah sudah karya, jadi aku kalau meninggal tuh aku seneng gitu sudah meninggalkan beberapa karya yang terdokumentasi itu sih. Iya. Uh, Bu Dit, Berta, Bu Meta ya mau ngomong ya? Silakan Bu Meta. ya, saya mau tanya ini dulu. Bagaimana kamu melewati kan tahap-tahapnya itu yang kemarin aku baca ya, itu antara apa? Denial. Setelah denial itu biasanya orang yang divonis itu kena anger. Setelah anger, denial, anger, terus apa lagi tuh? Eh, depression, Iya. depression, lalu acceptance. Nah, itu kamu gimana melewati itu semua dari pertama divonis? Ketika saya pertama kali divonis itu biasa aja sih ya. Kenapa ya? Aku Tidak malah melewati denial ya? Enggak melewati denial enggak. ya? Karena aku tuh malah bukan di situnya ya. Aku nggak marah, aku nggak denial, aku nggak apa karena mungkin ya. Aku banyak belajar banyak dari pengalaman ketika aku sakit yang pertama. Ketika aku sakit yang pertama, terus terang aja eh, suamiku sempat meninggalkan aku. Jadi dia tidak mendampingi karena dia takut itu. Jadi dia meninggalkan dalam arti benar-benar kami tidak berkomunikasi. Dia meninggalkan rumah. Selama berapa tahun? Nah, karena mungkin belajar itu cukup lama ya. Jadi saat ketika aku tuh orangnya kayak di titik yang setelah pengalaman itu tuh kayak orang yang gini, ya kalau sudah waktunya terjadi, terjadilah gitu. Kalau memang sudah waktunya, Tuhan ya memang bakal terjadi, mau enak mau nggak enak ya udah terima aja. Apalagi untuk orang-orang yang punya kemampuan lebih gitu ya, yang sudah tahu akan terjadi itu kan biasanya ngamuk, marah, Tuhan bergening, sorry Mbak, tambahan satu bergening Bargaining, itu. betul. Ya, bargaining. Bergening itu sama Tuhan, Tuhan ntar aja deh, ini deh gitu. Lah kalau aku nggak pakai bergening lah mau ke Tuhan apa enak malah bergening, yang enggak lah, ngapain gitu. Oh gitu. Ngapain bergening ketemu Tuhan kok bergening gitu. Itu Kayaknya itu kita perlu cerna dulu. Otak kita kadang-kadang nggak nyampe, Bu Berta. Seperti itu. iya ya. Iya gitu ya. Ya itulah pikiran saya kadang suka aneh sih. Ya, Oh betul. gini, Enggak, Itu itu dia luar biasa. memang aneh. aku mau cerita gini. Jadi dalam kan saya menjalani kemo tuh. Suatu ketika 1 bulan tuh saya tuh nggak kemo karena saya mikir gini, aku tuh pikiran saya tuh terlalu logis ya. Aku harus cepat mati karena gini, kalau aku cepat mati, anakku waktu itu kan mau kuliah dan aku karena aku tidak punya pendapatan, terus aku pikir, waduh anakku nanti kuliah gimana nih? Aku nggak punya pendapatan. Kan punya BPJS tenaga kerja. Aku mikir ini BPJS tenaga kerjaku yang pensiun tuh harus aku apa? Harus aku cairkan supaya anakku Cairkan. tuh bisa sekolah. Ya, cairkannya dengan cara apa? Aku harus meninggal. Kan gitu. Nah kayak aku mikir, wah aku harus cepat meninggal nih supaya BPJS-nya cair dan anakku bisa sekolah. Mikirnya kan gitu ya. Nah terus aku mikir tuh 1 bulan aku nggak mau minum obat kemo supaya aku biar cepat meninggal.
Tapi dalam perenunganku ketika itu terus aku mikir gini, nanti kalau sampai aku meninggal terus Tuhan tanya, "Loh, kamu meninggalnya ini karena kamu nggak mau minum obat. Itu nggak mau minum obatnya karena apa ya?" gitu. Terus aku mikir-mikir, oh iya kan karena aku pengen cepat mati. Kalau aku pengen cepat mati berarti aku bunuh diri dong. Aku mikir gitu kan. Aku mungkin bisa bohongin orang. Tapi bohongin Tuhan kan nggak mungkin ya. Jadi kan Tuhan tahu ya bahwa aku mau matinya karena aku pengen bunuh diri ya. Gitu. Kalau bunuh diri kan lebih susah lagi untuk jalan langsung masuk surga. Nah, akhirnya aku nggak mau, nggak jadi deh, nggak jadi. Pas aku minum obat deh gitu. Gitu aku. Saya Ya, emang rada-rada ya benar, koplau. ya benar Bu Meta agak konslet. Iya benar itu. Nah, biasanya untuk orang di tahap dia itu kan juga malas makan ya, tetapi dia itu masih punya semangat makan. Itu bisa diceritain gimana kamu eh, membuat hidupmu juga berkualitas dengan keinginan makan, walaupun sebenarnya kamu susah untuk makan. Jadi aku itu kan memang kalau makan itu minta ampun di sini tuh rasanya udah pengen sampai di sini muntah gitu kan. Pengen banget seperti itu. Terus tapi aku pikir gini, kalau aku nggak makan, berarti aku yaitu menyiksa diriku sendiri. Aku kan semakin lemes, aku semakin down, aku semakin sedih, aku semakin nggak berdaya. Lah sedangkan aku di rumah kan sendirian. Lah kalau mau pipis harus ngerangkak dulu kan ya males ah. Lah kalau segala macam enggak, aku mau enak kan. Enggak sih ini makanan yang aku bisa ya. Ya enggak banget enak menurutku gitu. Misalkan cuma bakso bakso kuah, walaupun cuma bakso kuah gitu, tapi aku udah makan paling dua udah kenyang san. Aku tetap berusaha harus makan gitu karena mikirnya aku nggak mau nanti aku lemes nggak bisa apa-apa di rumah nggak ada siapa-siapa tuh siapa yang mau ngurusin aku gitu. Jadi aku harus survive untuk diriku sendiri ketika nggak ada orang lain gitu. Bukan karena ya, ya suamiku berkali-kali ngomong, aku pulang ya, aku harus merawat kamu. Lalu aku bilang gini, lah kalau kamu merawat aku nanti kalau aku mati udah saya. Nah, lah kamu anak kuliahnya gimana? Terus hidupnya gimana? Daripada susah nggak usah nggak. Aku bilang gitu. Udah kamu konsentrasi kerja ngurusin nyari duit buat anak-anak sebisamu ya, sebisa dia ya. Aku bilang gitu. Aku bisa ngurus diriku sendiri. Nanti kalau udah aku benar-benar payah, barulah kamu dateng lah gitu. Aku tuh bilang gitu. Mendingan kamu konsentrasi ngurusin cari duit buat anak kuliah aja lah. Aku bilang gitu. Dan mungkin juga eh, for your information juga waktu pertama kali malah yang down itu kan keluarga sebenarnya. Kalau saya sendiri nggak down, termasuk suami saya. Suami saya itu masih waktu dia belum melihat saya, dia tuh masih berpikir bahwa saya tuh sehat-sehat aja. Jadi dia masih menuntut saya untuk kerja, karena saya juga nggak bisa kerja kan. Tapi dia menuntut saya mencari pekerjaan supaya bisa menghidupi rumah tangga seperti biasanya, karena dulu dari dulu saya yang tulang punggungnya kan. Nah, ketika saya porsi itu di dia kaget, dia sempat yang kebingungan gitu, dia sempat stres kan gitu. Nah, karena aku kalau dia stres, aku juga stres kan. Nah, aku berusaha dalam keadaan kayak gitu, aku bilang sama suamiku, maaf ya, aku sakit, aku harus sakit sehingga saat ini posisinya kamu yang harus cari, kamu harus memenuhi kebutuhan keluarga. Sudah semampumu aja kamu bisa kerjanya dapat duitnya seberapa nggak apa-apa. Aku tetap berusaha untuk cari juga walaupun dalam keadaan kayak gini. Ya, akhirnya aku terima aja kerjaan kayak yang gajinya cuma 500.000 bikin data, ya aku terima dalam keadaan sakit kayak gini pun sampai sekarang saya masih di PKK itu dengan gaji 500.000 itu saya terima. Lalu saya mencari gimana cara cari bantuan kan. Terus aku ke gereja minta bantuan apa
bantuan sekolah untuk anak-anak, ya kayak gitu. Yang bisa aku lakukan adalah sekarang minta bantuan ke organisasi gitu kan, untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Ya gitu, itu sih. Dulu waktu awal suamiku seperti itu, tapi lama-lama ketika dia lihat sendiri keadaanku, akhirnya dia baru, wah, terus berarti gimana ya kamu kamu sakit terus aku harus gimana? Nah, dia yang lebih stres, aku dalam keadaan sakit kayak gini aku masih bisa menenangkan dia supaya ya udah tenang lah. Wong meninggal juga ya meninggal begitu aja kok, ngapain harus bingung, saya bilang gitu. Udah nikmati hidupmu aja, aku juga nikmati hidupku. Kita sama-sama menyenangkan aja lah. Kalau dibikin sedih semuanya malah tambah badanmu juga rontok semua. Udah, kamu seneng, aku seneng, anak-anak juga seneng. Kita farewell party lah, farewell dengan bahagia, dengan kamu habis ini mau pergi ya, oke, kamu pengen apa, ya yang menyenangkan menyenangkan gitu aja udah. Termasuk makan juga gitu. Ya, termasuk makan juga gitu. Dan itu ternyata juga di lingkunganku di Jakarta, teman-temanku, namanya temanku dan Bu Dewi, ketika dia yang mendampingi saya ketika ketemu bahwa saya dinyatakan harus paliatif, dia langsung ngomong, oke nya, aku akan persiapkan farewell yang menyenangkan buat kamu. Dia bilang gitu. Akhirnya, karena saya nggak pernah ke gereja, saya males banget ke gereja gitu. Akhirnya dia mendatangkan prodiakon untuk memberikan komunik kepada saya 2 hari sekali. Walaupun dia diprotes-protes ya, walaupun dia diprotes, dia bilang, ya ini yang bisa saya berikan kepada Berta, mau meninggal apa enggak ya bisa nanti, amat pokoknya aku akan memberikan farewell terbaik untuk Berta, gitu gitu sih. Ya, itu kok Abi. Jadi saya sebagai keluarga waktu dia cerita mendengar ini Mbak, suamiku udah bilang bahwa bulan depan udah nggak bisa bantu ini. Terus aku juga suruh mikir sekolahnya, uang masuk uang apa anak yang masuk kuliah. Nah, kita keluarga kan marah ya. Keluarga kita apa kan jadi jengkel gitu ya. Tapi ternyata dia menghadapinya dengan ngomong dengan kami, nggak begitu, Mbak. Si suami saya ini kan memang dari background yang begini sehingga dia eh, reaksinya seperti itu. Nah, kemarin waktu dia cerita dengan teman saya yang berkeluh kesah, dia cerita gitu, dia ngomong eh, apa namanya? Kamu belum apa-apa, coba bayangin aku di di tahap aku sakit, aku disuruh kerja loh sama suamiku dan begini begitu, dia cerita banyak gitu kan. Eh, dan itu saya menghadapi dia dengan maaf ya, lalu dia merendahkan diri. Kalau saya sih mungkin sudah nangis gitu kali ya, tapi ya memang itu tadi kok Abre, adik saya satu ini konslet gitu. Eh, Pemikirannya lain gitu ya dari orang yang biasa ya. Ya begitulah, walaupun dia adik saya yang nyebelin, yang eh, aneh gitu ya, sentil, tapi ya saya bisa belajar banyak dari dia. Gitu, Loh, mungkin ada yang lah bertanya. kan benar. Jadi sekarang gini, kita maaf nih, kita belajar meditasi, kita belajar energi. Nah, sekarang yang bisa membuat energi itu enak, yang membuat rumah itu nyaman adalah kan energi kita. Nah, kita kan sudah belajar. Harusnya kita bisa menerapkan itu dalam rumah dong. Itu paling kecil ya. Itu paling kecil dah. Itu dalam rumah lah. Itu bagaimana kita menebar energi positif itu kepada orang-orang terdekat di rumah kita aja gitu. Nah, saya sendiri juga ngomongkan, misalkan suamiku tuh nggak seneng kalau aku ngomongnya eh, apa teriak, karena di rumahku kan karena dulu gede jadi kebiasaan kalau ngomong teriak-teriak. Dia ngomong, aku nggak seneng ya kalau kamu ngomong teriak-teriak. Ya udah, kita saling mengingatkan. Jadi kalau udah mulai ngomong teriak, eh, ngomongnya jangan gitu dong, ngomongnya suaranya dipelanin dikit dong gitu. Jadi dari situlah ya aku belajar, ya ketika ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, yang tidak pas dengan diriku, ya aku ngomongnya ya gitu. Kan lebih enak ya ngomongnya begitu daripada harus pada jengkel. Tapi ngomong yang
Tapi membuat orang untuk belajar seperti itu kan emang tidak mudah ya. Suamiku waktu awal-awal juga apa sih lebay ini gitu-gitu. Ya tapi ketika itu diterapkan terus-menerus dengan cinta, dengan energi yang enak positif, itu kan jadi emang nggak mudah. Tapi akhirnya lama-lama dia sendiri sekarang tinggal masalah gini, energinya mau dia yang ikut kita apa kita yang ikut dia, udah gitu aja. Itu aja sih. Bener nggak kok? Iya, Bener nggak ya kok? nggak segampang itu juga. Kadang-kadang kan ya mungkin dirimu master. Enggak. Iya, iya, iya maunya sih begitu, tapi kan nggak semudah itu sih. Kalau saya, kalau dirimu mudah ya mungkin dirimu yang saya harus belajar kayak begitu. Enggak, Nah, kan mudah oke. dan susah itu tergantung dari kita. Kita menganggap sesuatu itu mudah apa enggak? Atau misalkan kita menganggap hidup ini beban apa enggak? Kalau kita tidak menganggap hidup ini kayak kita ngomong kita jatuh cinta, ketika kita jatuh cinta, semua rasanya kan tidak ada beban, betul nggak? Ya, Iya, anggap aja kita lagi jatuh cinta. Ketika kita jatuh cinta tiap hari itu kan hidup tuh mau dikata apa ya udah cek-cek aja seneng-seneng aja. Nah itulah aku karena aku jatuh cinta dengan diriku Tuhan sekelilingku. Jadi ketika ada yang ngomong yang jelek ya, hah emang gitu ya? Oh gitu, gitu aja. Yuk, Q&A sekarang dari teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya. iya. Silakan. Kalau mau buka mic Selamat atau pagi. video juga silakan. Selamat pagi, Bu Meta. Ya, Selamat pagi, Bu Indra. Ya, mendengar cerita dari Kak Berta, aku mengerti banget. Aku mengerti dan aku oh, sangat 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 kagum dengan semangatnya Bu Berta dan dengan apa pemikiran yang begitu baik. Menurut aku sih Bu Berta itu dalam keadaan yang memang kesadarannya jauh lebih tinggi dalam arti begini. Posisi keadaan yang dihadapi Bu Berta aku mengerti banget. Karena 17 tahun yang lalu aku pernah mengalami hal yang sama. Aku pernah kena kanker hmm, apa rahim dan aku tahu bagaimana rasanya sakit di kemo. Eh, pada saat Ibu Berta menceritakan pengalamannya, aku mengerti banget bahwa memang pada saat kita merasakan rasa sakit dan kita masuk dalam rasa sakit itu, dan kita berpasrah 1000% kepada Tuhan, tanpa sadar rasa sakit itu hilang. Hilang dalam arti begini, hilang yang seperti kita nggak rasakan gitu. Walaupun itu sakit. Aku ngerti banget keadaan yang Bu Berta rasakan. Nah, kondisi Bu Berta yang sekarang ini, aku juga lihat pada adikku. Adikku pernah kena sakit yang sama, kanker hati, tapi sekarang dia sudah berpulang. Tapi aku mengerti banget bahwa memang apa yang dirakukan, apa yang dirasakan Bu Berta sekarang ini adalah sangat bagus dan tepat. Karena dengan kita berpasrah, kita merasa bahagia, kita siap menghadapi Tuhan, menghadapi kematian di mana Tuhan membuka tangan untuk kita masuk dalam kehidupannya, itulah yang memberikan berkah kebahagiaan buat Bu Berta sekarang. Aku sangat salut, aku doakan Bu Berta semoga bahagia selalu dalam menjalani kehidupan dan pada saat nanti menuju jiwa yang lebih baik, perjalanan jiwa yang lebih baik ke depannya. Salut ya Bu Berta, semangat dan aku doakan, aku sama-sama merasakan, aku yakin Tuhan akan selalu beserta Bu Berta dan keluarga. Amin. Terima kasih Bu. ya. Bu Berta, ini dong makna bahagia dari dirimu tuh apa? Versi dirimu kayak begitu. Kok nggak kedengeran ya suaranya? Oh ya, bahagia versi diriku itu adalah apa ya?
sesuatu yang menyenangkan dan menyedihkan itu adalah kebahagiaan saya. Menyenangkan dan menyedihkan itu adalah sebuah kebahagiaan bagi saya. Bentar. Menyedihkan adalah kebahagiaan. Gimana? Karena kan gini, menyedihkan itu suatu peristiwa yang nantinya menjadi kita belajar dan akan menjadi kita lebih baik dan kita akan bahagia kan. Ya, misalkan gini, hari ini mungkin eh, apa ya? Aku dapat pelajaran yang gini. Misalkan kita anggap aja sebuah sekolah. Kita kan disuruh sekolah tuh sampai wah, tiap hari harus belajar, tiap hari harus pergi ke sekolah kan tidak menyenangkan. Tapi hasilnya menyenangkan kan. Jadi bahagia Oke. itu kan sebuah kayak kebahagiaan yang tertunda gitu. Tapi kita mau belajar ya, yang penting mau belajar ya. Ya. Tuh, Hmm. itu sih. Nah, kalau Eh, definisi bersyukur versimu gimana? bersyukur itu sesuatu yang apa ya? Aku susah susah menyebutkan dengan kata-kata ya, tapi hal sekecil apapun yang aku dapat itu aku terima dengan menyenangkan, dengan senang hati. Jadi hal apapun, sekecil apapun itu aku terima dengan senang hati. Walaupun itu misalkan tidak aku harapkan ya, eh, kayak misalkan aku pengennya kayak orang-orang mau nengokin aku itu eh, biasanya kan ngasih roti, sedangkan aku sudah tidak bisa makan roti kan. Aku kan tidak bisa, udah nggak bisa tepung-tepungan, udah nggak bisa gitu. Tapi aku tidak melihat rotinya, tapi aku melihat perhatian orang itu. Jadi aku selalu melihat sesuatu itu di balik yang terlihat. Karena mungkin aku orang PR ya, orang public relation, jadi selalu melihat sesuatu di balik behind the message. Itu aja sih. Selalu melihat itu. Gini kok Abe. Dia itu jadi kalau dia marah, ya dia marah gitu. Dan marahnya nyebelin. Kalau dia jengkel, ya dia jengkel gitu. Jadi apa yang perlu dilakukan, dia lakukan. Kalau dia nangis, ya dia nangis. Nangisnya tuh ya begitu gitu. Tetapi setelah itu dia sebentar aja, kemudian dia belajar dari nggak apa-apa kok, aku memang harus menangis. Nggak apa-apa kok, aku harus marah. Nah itu yang dia eh, menurutku rasa syukurnya dia itu bahwa dia sudah mengungkapkan, lalu dia menjadi suatu rasa syukur yang pembelajarannya dia sudah menemukan. Itu caranya dia bersyukurnya seperti itu kok. Iya, oke. FYI ya, saya dan Mbak Meta itu waktu kecil sampai dia menikah saya tidak pernah ngobrol ya. Saya tidak pernah ngomong, tidak pernah ada Gakar tuh, omongan asik. gakar tuh. Itu. Tetapi ketika sudah lama-lama kita belajar banyak, ya mungkin juga karena suaminya, tapi walaupun waktu itu juga sama suaminya pun kita juga sering adu argumen yang kadang-kadang apa sih nyebelin sih gitu. Tapi lama-lama akhirnya aku belajar ya begitulah karakter kakakku yang harus porsinya dia ya dalam keluarga harus menjadi polisi. Polisi itu kan orang yang tidak menyenangkan gitu. Jadi aku sadari posisi dia harus menjadi polisi. Yang lain tuh kadang Mbak Meta tuh gimana sih ini gini-gini protes gitu. Kalau aku nggak, ya emang perannya begitu kok ya. Jadi ya gimana ya gitu. Ya Iya. memang harus begitu. Kalau nggak ada yang ngontrol kayak gitu, nanti keluarga berantakan gitu. Nah, aku tuh selalu menempatkan semua pada porsinya. Jadi misalkan sakit, ya udah aku sakit. Aku marah, ya aku marah. Aku sedih, ya aku sedih. Tapi aku tidak meratapi itu dan aku memberikan waktuku. Aku sehari ini mau nangis ya. Ya udah aku nangis, aku ngomong sama anakku, Mami hari ini mau nangis dulu. Jadi tolong jangan, ya kamu paham ya, Mami lagi nggak enak, Mami lagi. Saya memberikan porsi porsi perasaan itu kepada diriku sendiri sehingga aku sendiri ketika ke orang lain pun juga memberikan porsi-porsi itu.
dan aku memahami cara cara seseorang berekspresi gitu. Itu sih, Memberi ruang. memberi ruang ya, betul. Iya. Tapi saya masih pengen tahu tuh tekniknya Bu Berta gitu ya. Dalam arti kata, kan sakit nih. Sakit, merasakan sakit mungkin setiap saat. Nafas aja sakit, ngomong aja sakit. Tekniknya gimana gitu loh. Bisa kayak begini, maksudnya tetap senyum, tetap ngomong, tetap lancar. Nggak kelihatan sakit atau apa. Ya kelihatan dikit sih, tapi ditahan. Tapi ibaratnya sakitnya itu harusnya benar-benar lebih dari sekedar agak yang tampaknya kayak gitu. Itu gimana tekniknya gitu loh. Kita kan pengen Jadi tahu gitu kan. Ya mungkin dari ya, konsepnya, mindsetnya oke tahu, tapi tekniknya kan nggak segampang itu juga. ya itu Jago ya. tadi. Jadi Nggak pakai morfin lagi, nggak pakai morfin gitu kan. enggak. Jadi menempatkan misalnya saya sakit ya udah, ini saya bayangin nih, bayangin ya itu tuh ada di dalam diri kita tuh ada kotak-kotak-kotak gitu. Jadi misalnya aku lagi sakit, ya aku taruh porsi sakit tuh di kotak itu. Saya taruh ya di situ, tutup, udah. Jadi aku kesakitan tapi tak taruh, lalu aku mainan TikTok apa bikin video TikTok. Jadi eh, mengekspresikan rasa sakitku misalkan dan bikin video TikTok. Aku lagi sakit nih, lagi nggak enak gitu misalkan gitu ya. Kalau aku biasanya ke TikTok ya bikin video, aku lagi sakit tuh lagi ini. Ya tapi ya sudahlah ya mau gimana, udah nggak ada yang nemenin, udah nggak ada yang apa gitu. Saya begitu karena gini, kalau saya misalkan telepon Mbak Meta atau telepon temanku siapa gitu, itu tuh iya kalau dia mau mendengarkan. Kalau kalau enggak, wong kemarin aja Mbak Meta ngomong, aku kalau suruh mendengarkan kamu adu-adu yang sampai menyayat, ya aku nggak mau, aku kabur, kata dia gitu. Nah, aku sendiri juga gitu kan, merasa kalau ada orang yang mengeluh aja hidupnya tuh kayaknya paling paling menderita sedunia itu, aku tuh juga nggak suka gitu. Jadi aku berempati sendiri pada diriku gitu. Kalau seandainya aku sakit terus orang pada aduh aduh itu kan gitu kuping nggak enak gitu. Jadi aku nggak mau Iya. egois dengan nggak mau egois gitu loh. Karena orang itu, nah itulah kenapa kok saya memilih untuk tidak ditungguin yang intensif. Karena aku tahu saya adalah orang yang manja. Kalau aku ditungguin, bisa yang aku neng sakit ini, aku malas makan, aku ya gitu pasti. Saya saya sadar betul diriku yang nggak minta tahu lah saya orang yang amat manjanya minta ampun. Saya Oh, nggak mau gitu. iya. Orang pergi hanya gara-gara aku yang menyayat-nyayat, yang aku kayaknya menderita sedunia, padahal ya biasa. Padahal ya, kadang-kadang sakitnya tuh, kadang-kadang ya, sakitnya cuma 50%. Tapi karena suaranya yang menyayat-nyayat tuh kayaknya 100% gitu. Dan sebenarnya cuma 50%. Itu karena egonya kita yang pengennya diperhatiin, pengennya disayang-sayang, pengennya di... Nah itu tuh kadang-kadang tipis tuh antara ego dan apa ya, rasa rasa itu tuh tipis gitu. Iya. Kan gitu tuh. Jadi kayak kita nih belajar sama Ko Abe meditasi tiap hari, tiap hari. Terus lihat tadi yang aku bilang, kamu bisa nggak menebarkan energi positif ngomong yang enak pada pasanganmu aja deh, pada anak-anakmu itu bisa nggak? Kan kamu sudah punya energi positif. Iya kan tidak yang Iya. menikmati. Kalau kamu jatuh cinta sama dirimu, kamu tuh ngomongnya pasti akan kamu tuh kalau kamu bahagia tuh kamu pasti bisa ke orang-orang sekitarmu tuh pasti juga akan bisa merasakan kok gitu. Tapi kamu habis meditasi habis gitu kue ini wah ini suami saya begini gak jadi ngopo atau iki Iya. Ada Bu Kamila tadi yang raise hand kok. Oh iya, sorry, nggak kelupaan tadi lihat sih. Ya, Bu, silakan Bu, Bu Kamila, sorry tadi eh, ini trans mendengar Ibu Berta jadi lupa. Bu Kamila, ya ada mau bertanya silakan.
Oh, atau mungkin gini, kita tutup secara formal. Bu Berta menyampaikan pesan untuk yang perawatan paliatif lainnya, beberapa kalimat seperti itu untuk menyemangati mereka dan atau apa. Nah, kemudian kita teruskan kalau boleh dalam kata, tapi nggak usah direkam kayak begitu. Silakan, Bu Berta. Eh, kita mungkin tidak mudah dalam menghadapi hidup karena kadang-kadang kita merasa bahwa hidup ini menjadi sebuah beban. Tetapi kalau kita lakukan dengan cinta, dengan energi yang positif, hidup ini akan lebih menyenangkan dan berkualitas. Itulah makna dari kehidupan ini. Karena kalau masalah kematian itu bukan urusan kita, itu adalah keputusan Tuhan. Tapi bagaimana yang sehat itu sudah pasti akan hidupnya berkualitas, tetapi bagi yang sakit itu diusahakan tetap berkualitas. Karena malah harusnya semakin berkualitas karena kita akan lebih perjalanan kita akan lebih semakin dekat untuk ketemu Sang Pencipta. Itu sih kok. Gitu. Terima kasih sekali sharingnya sangat menggugah atau apa ya. Bagi teman-teman yang mau ikutan meditasi gratitude Senin sampai Jumat jam 8 pagi, silakan kontak saya dan ada sharing-sharing juga untuk bertransformasi bersama.